Perancis berhasil menang tipis sedangkan abang unta kita Ronaldo gagal penalti sampai nangis. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang sisa fase 16 besar yang baru main kemarin itu. Menurut kalian match mana yang seru? Kalau menurutku match Portugal versus Slovenia. Karena bukan hanya seru tapi juga bisa kita dengar seruan tangis abang unta kita Ronaldo. Nah, kita mulai dulu dari match timnas pusat kita Belanda versus Romania. Di match ini Ronald Koeman menggunakan formasi 4-2-3-1. Dia masih menurunkan pemain andalannya macam Van Dijk, Gakpo, dan Memphis Depay. Sedangkan Romania bermain dengan formasi 4-1-4-1 dengan mengandalkan para pemainnya yang gak terkenal itu. Gak terkenal kepala biawak kau itulah nol. Karena ada pemain yang terkenal macam si Dragusin yang mainnya di Tottenham. Emang si Dragusin ini terkenal? Masih lebih terkenal lagi Cipung daripada dia kurasa. Sejak pertandingan dimulai, Belanda langsung main menyerang dan mendominasi permainan. Menit ke-20, Belanda udah bisa unggul berkat aksi Cody Gakpo. Si Gakpo ini kalau di timnas lebih jago aku tengok daripada di klub. Iyalah nol, nggak jago di klub masih banyak klub lain yang mau nampung. Kalau nggak jago di timnas Belanda yang mau nampung ya cuma timnas kalian lah. Belanda pun unggul 1-0 dan bertahan sampai babak pertama habis. Di babak kedua, Belanda masih terus menggempur gawang Rumania. Menit ke-64, Belanda kembali mencetak gol melalui Cody Gakpo, tapi masih dianulir karena offside. Kemudian, Donyell Malen yang baru dimasukkan di babak kedua langsung mengamuk dengan mencetak 2 gol. Gol pertamanya dari asis Cody Gakpo pada menit ke-83, dan gol keduanya asis soloran dia pada menit ke-90 tambah 3. Skor 3-0 untuk kemenangan Belanda pun jadi hasil akhir pertandingan ini. Kok bisa tiba-tiba jago si Malen ini? Kemarin pas final UCL nggak kayak gitu. Aku emang kalau di final-final agak kurang nol. Makanya kalau mau neng aku jaga terus, doakanlah Belanda nggak masuk final. Next, kita pindah ke match 2 tim underdog antara Austria versus Turki. Di match ini, Austria bermain dengan formasi 4-2-3-1. Ragnik masih mengandalkan pemain macam Marcel Sabitzer, Arnautovic, dan Kornel Laimer. Sedangkan Turki sedikit mengubah formasinya dengan memainkan Arda Güler sebagai false nine karena Çalhanoğlu absen. Baru semenit main, Merih Demiral udah bawa Turki unggul lebih dulu. Berawal dari sepak bola Arda Güler, bola rebound bisa disambar sama Demiral jadi gol. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Turki. Habis itu berkali-kali Austria menggempur pertahanan Turki. Tapi sampai habis babak pertama, Austria masih kesulitan buat nyetak gol. Di babak kedua mereka masih tampil menyerang, tapi justru Turki yang kembali bikin gol pada menit ke-58. Lagi-lagi berawal dari korner Arda Güler, heading Demiral bisa menjebol gawang Austria yang dijaga sama Patrick Pans. Pantaslah Austria ini kebobolan terus. Tak kiper dari mana yang dibawa-bawa mereka ini? Soalnya nggak mirip penjaga gawang si Patrick Pans ini. Lebih mirip penjaga pantai dia aku tengok soalnya. Menit ke-66 akhirnya Austria bisa nyetak gol. Berawal dari skema corner, heading dari Stefan Posch bisa disambar sama Michael Gregoritsch. Skor pun berubah jadi 2-1. Dari corner semua golnya bah. Ini abis ini orang ini lebih takut nih kalau lawan dapat corner daripada dapat penalti kayaknya. Jelang akhir laga malah makin seru matchnya. Shootingan Yilmaz yang bisa ditepis sama Patrick Pens langsung dibalas heading Baumgartner yang masih bisa ditepis juga sama Mert Gunok. Ais, kalau gol ini bisa lanjut ini ke extra time sebenarnya. Sial. Peluangnya itu pun sekaligus jadi peluang terakhir di match ini. Turki pun menang dengan skor 2-1 dan dipastikan lolos ke babak perempat final. Agak kecewa juga aku Austria ini gak lolos ke babak 8 besar. Karena secara permainan enak kali mereka buat ditonton. Permainan gegenpressing yang dimainkan sama Rani bahkan bisa ngalahin tim besar macam Belanda. Dan finish sebagai juara grup. Tapi kenapa pas di MU dia gak main kayak gitu nol? Cemana dia mau gegen pressing? Pemain MU disuruh passing aja masih baling, sok-sok mau gegen pressing pula. Lanjut kita ke match antara Prancis versus Belgia. Prancis yang dipenuhi pemain bintang bisa menang tipis 1-0 atas Belgia. Di match ini Didier Deschamps masih mengandalkan Kante dan si kura-kura ninja Kylian Mbappe. Sedangkan Belgia masih mengandalkan De Bruyne dan biawak-biawak tinja Lukaku. Sejak awal pertandingan, kedua tim ini saling jual beli serangan. Tapi Prancis bisa lebih dominan dalam menguasai permainan. Biarpun kayak gitu, sampai menit ke-20 Prancis masih kesulitan bikin peluang yang berbahaya. Menit ke-23 justru Belgia yang bisa mengancam gawang mainan dari tendangan bebas Kevin De Bruyne. Menit ke-34 gantian Prancis yang mengancam gawang Belgia yang kipernya bukan si Courtois itu. Crossing dari Jules Koundé bisa diheading sama Marcus Thuram masuk ke gawang Belgia. Anginnya aja tapinya. Pas akhir babak pertama, shootingan keras Tchouaméni dari luar kotak penalti hampir aja menembus gawang Belgia. Setelah itu nggak ada lagi lah peluang yang tercipta di babak pertama. Pauk kali lah Prancis ini, padahal punya skuad mewah dari kiper sampai striker. Tapi malah nggak bisa bikin gol pula macam tim merah dari Manchester. Masuk di babak kedua, Prancis dan Belgia masih sama-sama berusaha buat bikin gol. Karena Prancis masih kesulitan bikin gol, Didier Deschamps akhirnya menggantikan Marcus Thuram dengan Randal Kolo Muani. Nah, barulah di menit 85 Prancis akhirnya bisa bikin gol. Shootingan dari Kolo Muani masih bisa dibelokkan sama Jan Vertonghen, tapi ke gawangnya sendiri ya kan. Nah, aku kan udah cakap kemarin. Kurasa emang satu tim disuruh bikin 1 gol bunuh diri sama panitia Euro ini. Tapi Prancis sama Inggris kok nggak bikin gol bunuh diri nol? Bukan nggak bikin, belum bikin. Itu nanti percayalah.
Prancis pun unggul 1-0 dan bertahan hingga pertandingan habis. Meskipun match ini gak seru-seru kali, tapi aku rasa emang Prancis lebih layak lolos daripada Belgia. Yakin aku udah berat kali ini punggung si De Bruyne main di Belgia ini. Di City dapat partner macam Rodri, Haaland, dan Bernardo Silva. Kalau di Belgia udah gak ada Courtois, strikernya pun cuma Sila Kakak. Makanya pas di interview dia gondok kali sama wartawan yang nanya kenapa generasi emas Belgia nggak punya trofi. Sampai dibilangnya wartawannya bodoh. Aku setuju sih sama si De Bruyne ini. Pau kali wartawan yang nanya ini. Padahal kan udah jelas kali generasi emas Belgia susah juara karena ada biau-biau tinja tadi lah. Spanyol zaman Xavi Iniesta juara pun karena strikernya Torres dan David Villa. Kalau tadi strikernya Lukaku, taktik kita nggak jalan, taktik lika-liku Lukaku yang ada. Las, kita ke match antara Portugal versus Slovenia. Portugal masih menggunakan taktik yang sama seperti match sebelumnya. Masih ada pemain macam Diogo Costa, Pepe, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan tentunya abang unta kita Ronaldo. Sedangkan Slovenia masih mengandalkan Jan Oblak dan Benjamin Sesko aja. Sejak laga dimulai, Portugal langsung main menyerang dan mendominasi permainan. Berkali-kali lah Portugal ini ngancam gawang Oblak, tapi masih belum bisa bikin satu gol pun. Menit ke-33, Portugal mendapatkan tendangan bebas di depan kotak penalti Slovenia. Abang unta kita Ronaldo yang jadi penendang hampir aja selebrasi siu, tapi nggak jadi gol karena cuma kena burung. Man, burung apa tu man? Mempuyo. Di akhir babak pertama, hampir aja Portugal bisa unggul kalau syutingan keras Palhinha nggak kena tiang. Skor 0-0 pun bertahan sampai babak pertama habis. Masuk di babak kedua, Portugal masih berusaha tampil menyerang. Menit ke-54, Portugal dapat tendangan bebas di depan kotak penalti lagi. Abang unta kita Ronaldo yang jadi eksekutor melepaskan syutingan yang keras sekali. Tapi keras pun itu masih bisa ditahan sama Jan Oblak. Menit ke-88, Ronaldo dapat peluang lagi. Tinggal one-on-one dia dengan kiper, syutingan dia masih bisa ditahan lagi sama si Oblak. Wih, untunglah Slovenia ini punya Jan Oblak. Coba kalau punyanya Karius, yakin kali aku dia pasti langsung punya julukan dari publik Slovenia. Karius Jan Goblok lah namanya. Habis itu nggak ada lagi gol tercipta sampai babak kedua selesai. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak extra time. Di babak extra time ini Portugal dapat peluang emas lewat voucher penalti. Udah ketebak kali lah ini alurnya ya kan. Kalau udah susah bikin gol ujung-ujungnya minta voucher penalti. Dengan kesalahan dia yang gagal memaksimalkan segudang peluang Portugal di match ini dan di sepanjang turnamen ini juga, udah jelas lah yang ngambil vouchernya abang unta kita Ronaldo. Belum ada dia nyetak gol di Euro ini soalnya. Pas kali ini jadi momen penebus dosa dan pembuka keran gol dia di turnamen ini. Karena kalau Ronaldo yang nendang semua orang udah ngira ini pasti masuk. Dengan ancang-ancangnya sangat meyakinkan dan malah ditepis pula sama Jan Oblak. Astaga bang, katanya goa, tapi penaltinya masa gaot, gagal otak lah. Kegagalan penalti Ronaldo ini sampai bikin stasiun TV BBC bikin tagline Mistiano Penaldo. Mak, kojam kali BBC ini ya kan. Biarpun dia gagal penalti, nggak sepatutnya stasiun TV ternama bikin kata-kata kayak gini ke abang unta kita Ronaldo. Harusnya pakai kata-kata yang lebih sopan lah. Nangis Mistiano Penaldo misalnya. Soalnya nangis pula abang unta kita ini habis gagal penalti. Saranku udahlah, mending kau pensiun aja lah bang. Emang umur gak bisa bohong. Lebih sering kami nengok kau nangis daripada bikin gol di Euro ini soalnya. Kemudian di menit 114 gantian Pepe yang bikin blunder. Sesko bisa merebut bola dari ringnya yang bikin dia dalam posisi one-on-one sama Diogo Costa. Tapi beruntung syutingan dari Sesko masih bisa ditepis sama Diogo Costa. Ini di extra time para pemain sepuh Portugal ini nampak kali udah habis staminanya. Emang udah waktunya lah si Pepe ini buat pensiun juga. Udah gak sekuat dulu stamina dia soalnya. Atau mungkin pilihan karir dia habis ini dia bisa jadi bodyguard abang unta kita Ronaldo. Yakin kali aku gak bakalan ada lagi pitch invader yang masuk ke lapangan pas abang unta kita Ronaldo main. Ada yang berani mendekat pasti langsung dihantam biawak dia sama si Pepe soalnya. Habis itu masih nggak ada lagi gol yang tercipta di extra time ini. Jadi pertandingan pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak penalti, abang kambing kita Ronaldo kembali maju sebagai eksekutor. Kurasa dia ini mau membuktikan kalau dia memang god sejati. Kalau soal urusan penalti tapinya. Tapi memang luar biasa kali lah mental abang unta kita Ronaldo ini. Di kesempatan keduanya ini dia bisa dengan tenang menaklukkan si Jan Oblak. Bruno Fernandes dan Bernardo Silva yang dipilih jadi penendang juga bisa menjebol gawang Jan Oblak. Yang membiarkannya kiper Portugal si Diogo Costa bisa ditepisnya semua tendangan penalti dari Slovenia. Paten kali ya kan. Kurasa langsung diincar MU di habis ini buat gantiin Onana. Soalnya emang aneh taktik si Ten Hag ini. Beli Onana buat main build up tapi malah MU yang duluan give up. Kemenangan ini memastikan Portugal melaju ke babak perempat final. Apresiasi kali lah buat Diogo Costa yang menggendong beban abang unta kita Ronaldo. Biasalah itu nol. No problemo lah. Memang tugas kiper yang menjaga gawang. Dan juga memang tugas abang unta kita sebagai striker untuk mempersulit kiper lawan. Biarpun kiper sendiri juga dipersulit. Oke, lanjut lagi kita ke pembahasan prediksiku di perempat final nanti. Pertama ada Jerman versus Spanyol. Secara permainan, kedua tim ini sama-sama layak diperhitungkan sebagai calon juara. Di video prediksi kemarin juga udah kubahas mereka bakalan jumpa. Tapi menurutku tetap sama Jerman yang bakalan menang di match ini. Spanyol yang banyak diperkuat pemain muda macam Pedri dan Lamine Yamal menurutku agak susah buat tampil konsisten. Bisa aja nanti mereka tiba-tiba mainnya jadi jelek. Karena busung lapar mereka bisa aja kambuh di tengah pertandingan soalnya.
Selain itu, Jerman ini tuan rumah wak geng. Gak mungkin panitia pulang duluan. Takut jadi sepi stadion mereka nanti soalnya. Amerika jadi tuan rumah pulang duluan ya nol. Ya karena tujuan warga Amerika bukan mau nonton Amerika. Mereka kan mau yang abang kami kita Messi nyetak gol dan juga si biawak Nunes melenceng tendangannya. Next ada Inggris versus Swiss. Menurutku match ini agak tricky lah. Swiss yang gak banyak diperkuat pemain bintang justru tampil bagus dan ngalahin Italia yang jadi juara bertahan. Sedangkan Inggris yang diperkuat banyak pemain bintang malah main macam MU dan hampir kalah lawan Slovakia. Tapi menurutku tetap Inggris yang bakal menang di match ini. Tapi bukan dengan cara yang mudah. Menurutku Inggris wajib menang di waktu normal lah. Karena kalau udah adu penalti mungkin udah jadi milik Swiss. Tanya aja dulu Prancis gimana rasanya adu penalti lawan Swiss. Iya sih nol, Swiss jago penalti. Pemain Inggris kami kalau soal adu penalti aduh. Mending adu Swiss lah daripada adu penalti, betul. Next ada Prancis versus Portugal. Bakal jadi match seru lah ini soalnya ada abang unta kita Ronaldo ketemu sama kura-kura ninja Mbappe. Sebelumnya aku prediksi Prancis yang bakal melaju jauh di Euro ini. Tapi sekarang aku lebih ngerasa peluang Portugal buat menang lebih besar. Sepanjang Euro ini pemain Prancis baru bisa bikin 1 gol. Itu pun dari voucher penalti Mbappe. Sisanya mereka dapat gol giveaway bunuh diri dari tim lain. Makanya aku lebih jagoin Portugal yang lolos. Banyak pemain Portugal yang bisa nyetak gol soalnya. Kecuali abang unta kita Ronaldo yang masih mandul. Mbappe dikasih penalti masuk dengan manis. Abang unta kita dikasih penalti malah nangis. Last ada Belanda versus Turki. Kalau ini agak kurang seru lah match ini dibandingkan match yang lain kurasa. Soalnya agak nggak imbang kalau Turki ketemu sama Belanda. Kalau Austria tadi ketemu sama Belanda, nah itu baru imbang. Prediksiku di sini tetap Belanda lah yang lolos. Secara skuad dan permainan mereka lebih bagus daripada Turki. Saranku buat Turki di match ini mending kalian ngalah aja lah. Soalnya kalau kalian yang menang, takutnya malah pemain kalian yang habis dinaturalisasi sama timnas kami. Oke, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya wak geng. Kalau siapa kalian prediksi lolos ke semifinal, coba kalian tulis di komen lah. Jangan pula kalian tulis lagi Italia. Kalian paksa tulis pun gak akan muncul juga itu di komen. Soalnya mereka munculnya di gua bukan di komen. Dadah wak geng.